Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional pada topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada pertama, Niwayan Ayu Kesumawati. Kedua, saya sendiri, Veronica Made Aprilia Kartika Dewi. Ketiga, Nia Nilamsari. Keempat, Niwayan Rima Sulistiani. Kelima, Kadek Tresna Dwi Payana. Dan keenam ada Ignatius Amburdau. Pertama, kita akan membahas mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Itu ada 3. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang memperhatikan sosial emosional peserta didik, supaya menumbuhkan motivasi belajar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kemudian, tantangan yang kedua, mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki rasa empati terhadap sesama temannya di kelas. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk dapat membangun kerjasama dan relasi yang positif dengan sesama temannya, guru, serta semua warga sekolah. Selanjutnya di sini kita masuk pada kasus yang berkaitan dengan tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial emosional. Dimana kasusnya di sini yaitu seorang guru di kelas saya selalu menciptakan suasana yang hangat dan inklusif. Setiap pagi dimulai dengan kegiatan ice breaking, diikuti dengan diskusi kelompok yang mendorong kerjasama. Guru ini juga memberi contoh empati dengan membantu siswa yang kesulitan dan mengajak siswa lain untuk ikut membantu. Tantangannya adalah memastikan semua siswa terlibat secara aktif dan menyeimbangkan fokus sosial emosional dengan tuntutan kurikulum. Meski begitu, usaha guru ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Setelah melihat kasus sebelumnya, sekolah pun bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan beberapa ruang lingkup, seperti yang pertama di sini kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin yang dilakukan di luar jam akademik, misalnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, apel pagi, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, atau senam pagi bersama. Selanjutnya ada budaya sekolah. Nah, budaya atau aturan sekolah yang telah disepakati bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik, pendidik, dan semua warga sekolah. Misalnya seperti menjaga ketenangan saat berada di ruang perpustakaan dan melaksanakan doa bersama di halaman sekolah saat pagi hari. Kemudian yang ketiga, terintegrasi mapel. Nah, di sini strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum misalnya melakukan refleksi bersama setelah menyelesaikan suatu topik pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adapun tantangan bagi sekolah di mana kesadaran diri dari peserta didik, pendidik maupun pegawai sekolah yang masih kurang. Kemudian juga di sini ada kekurangan sumber daya baik dalam hal waktu atau pelatihan bagi guru untuk menerapkan kemampuan sosial. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, jika peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda atau menghadapi tantangan sosial emosional yang berbeda, mereka mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda pula untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Selain itu, beberapa peserta didik mungkin cenderung lebih canggung dalam mengungkapkan kebutuhan mereka atau malu-malu dalam memberikan pendapat. Sehingga penting bagi sekolah mencari cara untuk mengidentifikasi dan mendukung peserta didik yang mungkin memerlukan dukungan tambahan. Untuk mengatasi ini, sekolah dapat menyediakan waktu khusus dan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Dan sekolah juga dapat memberikan pelatihan kepada guru tentang bagaimana mendukung peserta didik. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan analisis film dari Laskar Pelangi. Yang muncul di pikiran kami pertama kali menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi, yang pertama itu ada perjuangan anak-anak untuk sekolah agar memperoleh pendidikan. Yang kedua, terjalin persahabatan yang kuat di antara anak-anak di film tersebut, dan seorang guru yang memiliki karakter yang tulus dan dari film Laskar Pelangi yang saya tonton. Nah, sebelumnya saya akan ceritakan dulu film Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan 10 seorang anak di Desa Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, di mana di sini diceritakan dari segi fasilitas sekolah dan dari peserta didiknya juga memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, namun keterbatasan-keterbatasan yang ada di baik peserta didik maupun dari sekolahnya tidak menjadi halangan. Ada guru yang memberikan suatu motivasi, semangat, cara belajar yang berbeda, yang menyesuaikan kepada keadaan yang ada di sekitarnya. Dan guru tersebut selalu memberikan semangat belajar yang penting, sehingga di sana ada konflik-konflik yang terpecahkan dan terselesaikan dengan baik. Nah, di mana di sini catatannya adalah sebagai seorang guru yang sangat penting perannya memberikan suatu dorongan atau suatu dorongan perubahan pada masing-masing peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut memiliki semangat belajar yang tinggi sampai pada suatu ketika peserta didiknya mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah prestasi pertamanya di sekolah tersebut. Walaupun terbatas, namun semangat mereka untuk belajar, menyelesaikan masalah-masalah terselesaikan dengan baik. Jadi itulah kurang lebih dari isi dari film tersebut, di mana di sana peran dari seorang guru sangat penting, memberikan motivasi dan dorongan bahwa sekolah yang terbatas pun bisa berprestasi di kancah luar sekolah gitu. Baik, itulah penjelasan dari saya, di mana di sana juga menggambarkan guru sebagai agen perubahan yang memberikan banyak dampak positif, sehingga pembelajaran bermakna dan hasil nyata yang diberikan yaitu berupa prestasi berhasil menjadikan sebuah kisah yang menarik untuk dicontoh. Baik, selanjutnya alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan akan dibahas di slide selanjutnya. Film lain yang memiliki pesan yang sama atau mirip sebagai seorang guru sebagai agen perubahan, yaitu Dead Poets Society. Nah, film ini bercerita tentang seorang pendidik yang ingin menginspirasi peserta didiknya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dengan cara memahami suatu esensi atau sebuah puisi. Nah, kemudian pendidik ini cenderung menggunakan strategi pembelajaran yang di luar dari kebiasaan atau tidak biasa, yang bertujuan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dan memberikan makna pembelajaran yang berarti bagi peserta didiknya. Karena terdapat 7 peserta didiknya semakin tertarik pada pembelajaran puisi sampai membuat sebuah pembelajaran puisi dan membuat sebuah kelompok belajar yang bernama Dead Poets Society untuk membacakan sebuah puisi di malam hari. Nah, itu adalah contoh dari peranan dari seorang guru yang bisa memberikan motivasi sekaligus menjadi sebuah perubahan nyata bagi peserta didik. Perkenalkan, saya Niwen Ayu Kusmawati akan melanjutkan presentasi, yaitu pembahasannya mengenai Sekolah Rimba.
Nah, film ini bercerita tentang seseorang bernama Butet yang telah menemukan kehidupan yang sesuai dengan keinginannya, yaitu mengajarkan membaca, menulis, dan juga berhitung kepada anak-anak masyarakat di suku dalam yang dikenal dengan nama orang rimba. Tanpa disadari, Butet tergerak hatinya untuk mengajarkan mereka setelah mendapatkan keteguhan dan juga kesungguhan dari salah satu anak di daerah lain yang telah menyelamatkan Butet dan yang diam-diam memperhatikan cara mengajarnya. Namun, masyarakat di daerah lain tersebut tidak memberikan restu kepada Butet untuk mengajar di sana. Karena masyarakat di sana menganggap bahwa membaca dapat mengundang malapetaka. Butet pun menghadapi dengan mencari segala cara dan selalu berusaha agar bisa mengajarkan masyarakat di sana untuk belajar membaca. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan membahas hal yang bisa kita pelajari dari film Deadwood Society dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, nilai yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi dalam film tersebut, pendidik mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami emosi, pemikiran, dan juga nilai-nilai yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian nilai yang kedua adalah keputusan yang bertanggung jawab, di mana dalam film tersebut mengajarkan peserta didiknya untuk membangun rasa berani dalam mengambil keputusan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan nilai yang terakhir adalah empati, di mana dalam film tersebut pendidik memahami bahwa karakteristik dari peserta didik itu berbeda-beda, sehingga pendidik menerapkan strategi pembelajaran yang juga berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tersebut. Selanjutnya, yang bisa dipelajari dari kejadian atau film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi yang pertama ada mindfulness. Dari film tersebut, Butet menyadari tentang apa yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga dapat menjalani dan menikmati pekerjaan yang dimilikinya sebagai seorang pengajar. Yang kedua, keputusan yang bertanggung jawab, di mana dari film tersebut Butet berani untuk memutuskan mau mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak di suku dalam. Kemudian yang ketiga ada keterampilan sosial, itu dari film tersebut Butet dapat menjalin hubungan yang sehat dan positif dengan anak-anak dan warga yang berada di suku dalam. Yang terakhir ada manajemen diri, yaitu dalam film tersebut Butet mampu untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilakunya secara efektif pada saat situasi ia mengalami penolakan oleh masyarakat di daerah lain yang tidak mau untuk belajar membaca. Nah, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, kami dapat sampaikan bahwa guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sosial emosional, menumbuhkan empati, dan membangun kerjasama di kelas. Sekolah dapat mendukung ini melalui kegiatan rutin, budaya sekolah, dan integrasi dalam kurikulum, meskipun tantangannya seperti kurangnya kesadaran dan sumber daya masih ada. Karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, sehingga pendekatan yang berbeda diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Film seperti Laskar Pelangi, Deadwood Society, dan Sekolah Rimba menunjukkan bagaimana guru dapat menjadi agen perubahan yang mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru dan sekolah untuk terus berinovasi dan berkomitmen dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional guna menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.